Selamat bertemu kembali para siswa SMP, MTS, khususnya yang ingin mengikuti seleksi KSNK 2021 mewakili sekolah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, materi yang ke-9 ini, dengan judul barisan dan deret. Jadi kita akan ambil dua soal. Soal pertama itu saya ngulang KSNK 2020 Matematika SMP. Jadi soal tahun kemarin. Kemudian simulasi KSNK 2021, soalnya gambarnya seperti ini. Kita lihat dulu soal KSNK 2020 Matematika SMP ya. Sambil kita tulis yang diketahui, sebagai acuan adalah buku saya ini, Matematika untuk SMP MTS, yang terbit baru jilid 2, jilid 1 sudah di penerbit, jilid 3 juga hampir selesai saya kerjakan. Oke. Jadi perhatikan barisan bilangan berikut. Jadi dia udah katakan barisan ya. Artinya ini ada polanya. Ya, barisan itu kan deretan dari bilangan yang ada polanya. Jadi 1, 2, 4, 8, 15, 26. Kemudian ditanya 3 bilangan selanjutnya. Jadi bilangan ini, dan bilangan ini. Ya, yang mana? Ya. Ini saya ulang aja dari KSNK 2020 Matematika SMP yang juga sudah dibahas di channel ini sebagai perbandingan, supaya Anda bisa mengetahui kira-kira soal yang Anda akan hadapi di KSNK 2021 itu seperti apa. Dan materi barisan dan deret ini sudah banyak sekali, sebelumnya sudah dibahas, ada 2 soal kalau nggak salah ya. Oke, Anda lihat. Nah, kalau kita lihat ini 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 15, 15 ke 26. Ini kalau Anda lihat, ini kalau kita pakai penjumlahan ya, 1 ke 2 ditambah 1, 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 8 ditambah 4, 8 ke 15 ditambah 7, dan 15 ke 26 tambah 19, yang merah ini. Jadi kelihatannya penjumlahan pertama ini belum teratur ya. Jadi belum teratur, belum kelihatan aturannya. Nah, sementara mungkin ada yang berusaha coba dikali 2. 1 kali 2, betul, 2. 2 kali 4, betul, kali 2. 4 ke 8 dikali 2, betul. Tapi 8 ke 15 kali 2 salah. Jadi ini juga polanya bukan kali 2. Nah, biasanya kalau seperti ini, ya, masalah seperti ini, polanya itu akan bisa kita lihat dari penjumlahan pertama. Belum terlihat, kita ke penjumlahan kedua. Kemudian kalau belum terlihat ke penjumlahan ketiga. Biasanya sampai ketiga saja. Ya, untuk penjumlahan. Oke. Penjumlahannya akan teratur. Coba kita lihat ya. Seperti tadi ini yang ini ya. Belum teratur kan? Ini tambah 1, tambah 2, tambah 4, tambah 4, ini tambah 7, ini tambah 11. Sekarang coba kita lihat penjumlahan berikutnya. 1 ke 2 ditambah 1. 2 ke 4 ditambah 2. 4 ke 7 ditambah 3. 7 ke 11 ditambah 4. Nah, ya, jadi kelihatannya di sini penjumlahannya sudah mulai teratur. 1 ke 2 ditambah 1, 2 ke 3 tambah 1, 3 ke 4 ditambah 1, 4 ke 5 ditambah 1. Gitu ya. Jadi ini 4. Berarti yang ini, yang di atasnya ini ditambah 1, 5. Berarti 11 tambah 5, 16 kan? Ya, bilangan berikutnya ini pasti ini 16. Ditambah 16. Bilangan sebelumnya 26. 26 tambah 16, 42. Ya, jadi bilangan ini tuh 42. Udah ketemu. Nah, karena ini sudah ketemu 42, kita cari yang jawabannya 42. A dan B jelas salah ya. Karena tidak ada 42. Tapi di sini di C ada, di C, D juga ada 42. Jadi belum bisa, harus dilanjutkan satu lagi. 58 atau 64. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ini tadi ditambah 5 kan? Jadi 11 tambah 5, 16. Berarti ini harus ditambah 6. Nah, 16 ditambah 6 itu 22. Jadi ditambah 22 ini. 42 ditambah 22, jadi ditambah 22 begini. Itu sama dengan 64. Ya. Jadi jawabannya 64. Ya, jadi jawaban yang benar adalah D. Yang ketiga tidak perlu. Ya, tidak perlu. Selesai sudah. Tapi kalau Anda ingin tahu kenapa 93, boleh. Ya.
Ini ditambah 6, berarti ini ditambah 7. Berarti 22 tambah 7, 29. Kan gitu. Sudah itu 64 tambah 29. Itulah 93. Oke, ini soal yang pertama ya. Bagaimana kita masalah melihat pola. Melihat pola dari barisannya. Ini adalah soal yang berikutnya. Ini adalah simulasi KSMK Matematika 2021 yang diadakan bulan ini ya. Bulan kemarin. Ya. Ini soalnya utuh. 2 halaman, kita baca. Di dalam persegi pertama, A, B, C, D. Jadi ini maksudnya ini A. Ya, jadi kalau nanti kita gambar ulang, ini kita akan gambar ulang ya. Supaya kita tidak ganggu soalnya. Jadi ini A, ini B, ini C, ini D. Ya, gambarnya seperti ini. Dengan sisi 10 cm. Jadi persegi pertama ini sisinya 10. Jadi dari sini ke sini itu 10. Ya, 10 cm. Otomatis ini juga 10. Ya, ini juga 10, ini juga 10. Oke, kalau Anda lihat gambar yang aslinya seperti itu. Dibangun persegi kedua. Jadi dibangun persegi kedua. Ini persegi pertama. Persegi kedua dengan menghubungkan titik-titik tengah setiap sisi persegi pertama. Titik-titik tengah. Jadi Anda lihat. Ini dengan ini titik tengahnya ini. 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 Dibangunlah persegi kedua. Ya. Jadi kalau di gambar pertama itu ini persegi pertama. Nah, yang ini tuh persegi kedua. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda lihat titik tengah. Jadi ini itu sama dengan ini. Jadi kalau kita ukur ini tuh panjangnya 5. Gitu loh. Ya, persegi kedua itu panjangnya 5, terus ini juga panjangnya 5. Begitu ya. Oke. Kemudian nanti diteruskan. Persegi kedua ini tengah-tengahnya ini, persegi kedua ini tengah-tengahnya ini, sisi ini tengah-tengahnya ini, sisi ini tengah-tengahnya ini persegi ketiga. Dan seterusnya sampai 5 persegi. Ya, sampai 5 persegi ya. Ya. Kedua yang proses ini berulang sampai menghasilkan 5 persegi. Jadi perhatikan 5 persegi saja. Seperti pada gambar. Bila jumlah keliling kelima persegi tersebut, jadi jumlah keliling ya. Jumlah keliling kelima persegi tersebut, jadi diketahui itu ya. Jumlah keliling, diketahui ini ya. Kelima persegi. Jadi maksudnya persegi 1 dijumlahkan dengan keliling persegi 2, dijumlahkan dengan keliling persegi 3, dijumlahkan dengan keliling persegi 4, dan persegi 5. Ya, itu sama dengan, bisa ditulis M plus N akar 2 cm. Nah, nanti Anda cari M-nya berapa, N-nya berapa. Nah, yang ditanya adalah selisih antara M dan N. Berapa ini? Oke, nah sekarang kita kerjakan ya. Oke, kita kerjakan. Anda lihat gambar ini. Nah, di gambar ini itu nanti akan muncul segitiga siku-siku sama kaki. Jadi sisi ini sama dengan sisi ini. Ya, jadi kalau segitiga siku-siku sama kaki, kalau yang samanya ini kita sebut A, sisi ini A, sisi ini A, maka sisi hipotenusanya ini, atau kita sebut sisi miring, bisa kita hitung dengan dalil Pitagoras, akar A kuadrat tambah A kuadrat, dan itu adalah A akar 2. Ya, segitiga siku-siku sama kaki, jadi ini sudutnya 45, ini juga 45. Kemudian keliling dari persegi, kalau sisinya A dan A, maka keliling persegi adalah 4 kali A. Nah, itu teorinya seperti itu ya. Teorinya kan seperti itu. Oke, sekarang kita mulai dari persegi pertama. Nah, kalau untuk melihat pola, kita hanya perlu persegi pertama, persegi kedua, dan persegi ketiga. Biasanya gitu. Karena kalau dia sudah tersusun dengan pola, udah terlihat nanti. Persegi keempat nggak perlu. Persegi kelima nggak perlu, menghabisin waktu. Ya. Jadi kita mulai dari persegi pertama, yang ini. Ya. A-nya 10. Kita sebut aja sisinya 10. Ya. Maka Anda akan dapat sisi pertama kelilingnya. Ya. Jadi sisi pertama itu 10. Maka kelilingnya tadi 4 kali A kan? 4 kali 10, 40. Oke, udah ketemu keliling pertama. Oke,
Sekarang keliling kedua. Kalau Anda lihat ini persegi yang kedua ini. Ya, ini persegi yang kedua. Nah, Anda lihat ini. Ini kan segitiga siku-siku sama kaki nih. Ini 5, ini 5. Ya, jadi A-nya sama dengan 5, ya toh? Ya, A di sini yang siku-siku sama kaki ini 5. Maka B itu kan yang ini. Nah, yang ini B itu kan. Nah, ini akan sama dengan apa? Tadi A akar 2, A-nya 5, 5 akar 2. Jadi B-nya akan sama dengan 5 akar 2. Nah, jadi ini tuh 5 akar 2. Sisi persegi yang kedua, 5 akar 2, 5 akar 2, 5 akar 2. Sehingga kelilingnya 4 kali 5 akar 2. Ya. Jadi B ini sama dengan 5, yang ini tadi 5, dikali akar 2. Itu rumusnya kan, untuk segitiga siku-siku sama kaki. 5 akar 2. Oke, maka kelilingnya, ya kalau sisinya 5 akar 2, persegi yang kedua ya, maka keliling yang kedua ini akan sama dengan 4 kali 5 akar 2. Akan sama dengan 20 akar 2. Oke. Sekarang persegi yang ketiga. Persegi yang ketiga yang ini kan. Ini adalah persegi yang ketiga. Nah, cukup sampai 3 saja. Ya, persegi yang ketiga. Nah, kalau Anda lihat persegi yang ketiga, lihat yang di atas sini. Ini sisinya. Nah, yang ini. Nah, kalau Anda perhatikan itu, maka ini juga akan 90. Dan ini, itu tengah-tengahnya ini. Ya, ini tadi sudah tahu 5 akar 2 kan? Nih, 5 akar 2. Kalau kita ambil tengah-tengahnya berarti 5 akar 2 per 2. Nah, ini 5 akar 2 per 2. Ini yang kita sebut C, sisi ketiga. Ya, 5 akar 2 per... bukan C. Bukan C ini. Sorry. Ini 5 akar 2. Oke. Ini juga akan 5 akar 2 kan? 5 akar 2 per 2. Ya, karena segitiga ini dengan ini akan sama. Nah, yang kita cari yang ini kan. Nah, Anda lihat segitiga sama kaki kan? Maka ini, berapa sisi ini? Akan sama dengan sisi ini kali akar 2 kan? Kan gitu. A akar 2. Nah, A-nya ini 5 akar 2 per 2. Jadi, sisi yang ketiga ini yang kita sebut C nanti kan? Jadi, C-nya akan sama dengan 5 akar 2 per 2 dikali akar 2. Nah, rumusnya kan gitu. Ya. Akar 2 dikali akar 2, ya itulah. Nanti Anda hitung sendiri. Ya, jadi kita dapatlah C ini ya. C ini. Jadi ini kita sebut C. Ya, di sini ini tuh C. Kalau ini B, ini C. Nah, ini tuh C. 5 akar 2 per 2. 5 per 2 akar 2 dikali akar 2. Segitiga sama kaki, siku-siku. Akar 2 kali akar 2, 2 dibagi 2. Jadi 5 ini. Nah, dapat C-nya 5. Dengan demikian, untuk sisi yang ketiga, panjangnya C itu 5, maka keliling yang ketiga, ini adalah 4 kali 5. Yaitu sama dengan 20. Nah, sudah cukup 3 saja ya. Cukup 3. Tidak perlu sampai 5. Cukup 3 datum saja untuk melihat pola. Ya, untuk melihat pola. Nah, Anda lihat saja itu polanya ya. Cukup 3 saja. Oke. Jadi Anda lihat ya, kalau kita tulis di sini, ya di sini ya. Yang pertama itu 40, ya toh. Ditambah yang kedua 20 akar 2. Yang ketiga 20. Nah, kita hanya tinggal ngeramal yang keempat berapa, yang kelima berapa. Baru kita jumlahkan semua. Anda lihat polanya, lihat polanya dari sini ke sini berapa ini? Ya, dibagi boleh atau dikali. Ya. Jadi 20 akar 2 dibagi 40 gitu kan ya, atau dibagi ya. Ini bagi ini, itu aja ya. 40 dibagi 20 akar 2. 2 kan? 2 per akar 2. Ya, atau akar 2. Nah, sekarang kita lihat dari sini ke sini. Benar nggak akar 2? Kalau akar 2 berarti deret geometri ya. Jadi kita bisa ramalkan yang ini dan ini. 20 akar 2 dengan 20 dibagi.
20 dibagi 20 akar 2 dibagi 20. Akar 2 juga. Sama ya? Ya, berarti deret geometri. Tapi nggak usah pakai rumus. Soalnya hanya sampai 5 ya. Jadi nggak usah pakai rumus ini ya. Deret geometri kan rumusnya ini. Sn sama dengan suku pertama. R-nya ini kan lebih besar dari 2 ya. Kalau Anda lihat ini R akar 2 lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1 ini biasanya R-nya dulu. R pangkat N kurang 1 per R min 1. Tapi kita nggak akan pakai rumus ini ya. Karena ini gampang. Ini kalau R-nya lebih besar 1 biasanya. Kalau lebih kecil 1, dibalik ya. Biasanya. 1 dulu, baru Rn. Biasanya gitu. Tapi pakai ini juga nggak apa-apa, paling negatif. Ini R lebih kecil 1. Biasanya gitu kalau anak SMP. Sebetulnya 1 aja rumusnya. Ya. Nanti kalau R lebih kecil 1 juga negatif. Ya, tapi kita tidak akan pakai rumus ini ya. Kita tidak akan. Kalau Anda mau pakai rumus ini silahkan. Malah ngabisin waktu. Karena ini gampang ngeramalinya kan. Ini semua dibagi akar 2 ya. Ini kan dibagi ya. Jadi dari sini ke sini dibagi akar 2. Dari sini ke sini dibagi akar 2. Berarti yang ini adalah 20 dibagi akar 2 gitu kan ya. Ya, 20 dibagi akar 2. Berapa itu? 20 bagi 2, 10 akar 2. 10 akar 2 ini. Nah, jadi ini tuh 10 akar 2. Ya, nggak usah pakai rumus lah. Ya. Terus dari sini ke sini dibagi lagi dengan akar 2. Kalau ini mudah terlihat ya, 10 akar 2 bagi akar 2, 10. Nah. Terus tinggal dijumlahkan. Ngapain pakai rumus begini? Ya, Anda tinggal jumlahkan. Berapa kalau Anda jumlahkan ini? Ya. Berapa jumlahnya? Kan yang ditanya jumlahnya kan? Berapa ini? Berapa jumlah ini? Ya, yang angka dengan angka 40 tambah 20, 60. 60 tambah 10, 70. 20 akar 2 tambah 10 akar 2, 30 akar 2. Nah, kan begini jumlahnya. 70 ditambah 30 akar 2. Sedangkan menurut rumus yang diketahui tadi, jumlah keliling ini adalah harus sama dengan M plus N akar 2. Jadi jelas dari sini M itu 70. Ya. N-nya 30. Nah, jadi yang ditanya M kurang N. Jadi M kurang N sama dengan 70 kurang 30. Sama dengan 40. Inilah jawabannya. Ya. Jadi itulah kedua soal ya. Yang satu bagaimana Anda melihat pola dari barisan, bukan barisan aritmetik dan juga bukan barisan geometri. Tapi kalau Anda lihat penjumlahan pertamanya belum teratur. Anda terus penjumlahan kedua sudah mulai kelihatan aturannya. Dan di penjumlahan ketiga baru dia teratur. Sementara yang kedua, Anda dimulai dari suatu bangun. Kemudian bangun ini dibangun lagi bangun lain. Di dalamnya dibangun dengan bangun lain sampai 5 kali. Kebetulan bangunnya adalah persegi. Ya. Nah, dari situ Anda ditanya berapa jumlah keliling 5 persegi. Sekali lagi, ini memang deret geometri, tapi kita tidak pakai rumus ini. Malah ngabisin waktu. Karena kita sudah ngitung 3, yang keempat kan gampang. Oke, terima kasih. Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Jika Anda merasa ada manfaatnya dan belum subscribe, silakan di-subscribe untuk mendukung kami mempersiapkan bahan-bahan dan supaya Anda bisa mengikutinya jika ada video baru kami. Bagi yang sudah subscribe, silakan di like, komen, dan share ke teman-teman. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sebentar lagi Anda akan belajar tatap muka. Tetap jaga prokes. Sukses bersama Anda, bersama saya Martin Kalina.